Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan pemasangan atap ya. Tapi atap yang akan saya pasang kali ini agak istimewa karena memang berbeda dengan jenis-jenis atap yang pernah saya pasang. Ini namanya adalah atap salju ya rekan-rekan ya. Ini produksi dari PT Sabe Indonesia. Dilihat dari bentuknya sudah berbeda ya rekan-rekan ya. Dari kebanyakan atap. Ini mempunyai 3 layer. Jadi ini untuk layer bagian atas, ini biasanya metal untuk bagian atas, kemudian bagian tengahnya ini adalah foam poliuretan ya, untuk menyerap panas dan kemudian untuk meredam suara juga. Dan untuk bagian bawahnya ini nanti agak berbeda di setiap versi, karena untuk atap salju ini mempunyai 3 versi ya. Yang pertama adalah home version atau untuk versi rumah, kemudian untuk cafe version, biasanya digunakan untuk di cafe ataupun restoran, kemudian yang ketiga adalah industrial version, biasanya untuk pergudangan, kemudian untuk pabrik, dan untuk bangunan-bangunan yang besar. Nanti akan saya jelaskan juga ya rekan-rekan ya di lapangan langsung mengenai 3 jenis itu, perbedaannya di mana untuk ketiganya dan di mana lokasi perbedaannya. Untuk atap salju ini mempunyai keunggulan ya rekan-rekan ya. Yang pertama dapat menahan panas tentunya, karena namanya juga atap salju. Jadi nanti akan lebih dingin dibanding kita menggunakan atap konvensional seperti atap spandek ataupun genteng metal pasir dan sejenisnya. Kemudian dapat meredam suara juga. Kemudian tidak merambat api, dan yang terakhir itu untuk foamnya yang tengah ini tidak menyerap air ya rekan-rekan ya. Kalau hujan jangan khawatir, untuk bagian foamnya ini tidak menyerap air sehingga akan lebih awet. Seperti itu rekan-rekan ya untuk keterangan singkatnya mengenai atap salju ini. Sekarang kita akan langsung ke lapangan saja. Saya akan jelaskan mengenai 3 jenis dari atau 3 versi dari atap salju ini, dan kemudian nanti akan langsung kita pasang. Kemudian nanti akan kita review bagaimana rasanya menggunakan atap salju ini. Oke rekan-rekan, langsung saja kita ke lapangan. Baik rekan-rekan, seperti ini ya. Ini adalah contoh dengan panjang 5 meter. Ini adalah penampakan untuk versi 1 yaitu cafe version ya. Ini layer atasnya adalah metal sheet. Seperti ini warnanya silver, kemudian bagian tengahnya adalah polyurethane foam. Selanjutnya untuk bagian bawahnya ini menggunakan aluminium embossed ya. Ini cocok digunakan untuk restoran atau kafe-kafe yang terbuka yang tanpa plafon. Ini akan cocok banget dan akan lebih dingin. Seperti ini untuk bagian bawahnya. Oke, untuk versi yang kedua adalah seperti ini rekan-rekan ya. Ini contohnya warna hijau, panjangnya juga 5 meter. Ini adalah factory version. Untuk bagian atasnya ini ada logonya atap salju seperti ini. Kemudian bagian tengahnya polyurethane foam, kemudian bagian bawahnya ini menggunakan metal sheet juga. Jadi ini cocok digunakan untuk pergudangan dan pabrik seperti itu. Untuk bagian atasnya sendiri ini adalah metal sheet ya. Jadi atas bawah metal sheet. Jadi ini lebih kuat. Kemudian untuk yang versi ketiga ini adalah versi rumah atau versi home version ya rekan-rekan namanya ya. Kebetulan ini warnanya merah seperti ini di bagian atasnya. Ini untuk bagian atasnya adalah lapisannya, layer atasnya adalah metal sheet ya rekan-rekan ya. Ini kuat untuk bagian atasnya. Kemudian untuk layer tengahnya untuk home version ini adalah sama yaitu polyurethane. Kemudian untuk lapisan bawahnya ini berbeda. Ini lapisan bawahnya adalah menggunakan PVC sheet ya. Dia lebih tipis untuk lapisan bawahnya. Kemudian cocok digunakan untuk atap rumah. Untuk sistem connectingnya atau sambungannya ini menggunakan sistem join overlap ya rekan-rekan ya. Bentuknya seperti ini bagian tepinya. Ya, seperti ini. Jadi nanti untuk bagian sambungannya ini tinggal kita taruh di bagian samping dari atap yang pertama kita pasang. Tinggal kita taruh seperti ini, kita sambung dan tinggal kita baut dari atas, akan kuat dan tidak bocor tentunya. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya untuk contoh penyambungannya. Baik, sekarang kita akan langsung pasang saja ya rekan-rekan ya. Ini sudah saya siapkan untuk rangkanya. Rangka rengnya ini jaraknya sekitar 50 cm supaya agak rapat.
Untuk pemasangannya sebenarnya mudah banget ya rekan-rekan ya, hampir sama dengan pemasangan atap spandek, cuma ini akan lebih enak dan lebih aman juga untuk diinjak karena ini kan tebal ya rekan-rekan ya, jadi lebih enak saat kita pasang. Kita pasang dari posisi tepi dulu menggunakan baut roofing yang panjang seperti ini, yang ada karetnya ya rekan-rekan ya. Tinggal kita baut dari posisi atas seperti ini, sama persis saat kita memasang atap spandek. Tinggal kita gabungkan untuk atap yang kedua, karena sistemnya join overlap jadi lebih enak ya untuk sambungannya. Tinggal kita tarik, kita posisikan. Untuk memotong jika bahannya tidak pas, nanti kita potong bisa menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel seperti ini, lebih mudah. Ataupun menggunakan gunting baja ringan bisa, tapi harus memotong foamnya dulu ya rekan-rekan ya. Kalau mau cepet ya pakai yang gerinda tangan. Untuk pemasangannya tinggal kita sama persis, untuk pemasangan juga tidak terlalu sulit dan lumayan cepat ya untuk pemasangannya. Tinggal kita baut dari posisi atas seperti ini ke bagian reng yang ada di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat sementara dari bagian bawah sudah terlihat rapi seperti ini ya rekan-rekan ya, warnanya silver. Kemudian kalau kita sambung ini yang pakai warna merah ya rekan-rekan ya, yang home version. Oke, seperti ini tinggal kita sambungkan saja. Kita pasang, kita sejajarkan dan tinggal kita baut saja. Nah, hasilnya seperti ini ya rekan-rekan ya, sudah terpasang semua karena memang pemasangannya mudah banget. Tidak terlalu sulit, dan sebaiknya untuk bagian ujung atas seperti ini dan bawah ini kita lapisi menggunakan cat pelapis anti bocor ya. Walaupun ini tidak menyerap air, tapi supaya lebih awet dan lebih bagus kita tutup bagian ujungnya menggunakan cat pelapis anti bocor seperti ini. Tinggal kita aplikasikan di bagian ujungnya, jadi nanti mengantisipasi bagian air hujannya itu tidak meresap di bagian sambungan atau tepi-tepi di bagian platnya. Kalau bagian poliuretannya ini akan aman, dia tidak menyerap air. Kemudian kita sambung juga dengan bagian tembok seperti ini menggunakan serat fiber. Nah, seperti ini saja rekan-rekan ya, ini lebih praktis dan lebih cepat untuk menyambung bagian atap salju ini dan bagian temboknya. Tinggal kita rapikan seperti ini. Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, sudah rapi untuk bagian ujungnya dan bagian sambungan dengan bagian tembok. Untuk bagian sampingnya juga sudah rapi, sudah saya gunakan cat pelapis anti bocornya semua. Jadi ini sudah selesai, aman. Sekarang kita tinggal mengetes ya rekan-rekan ya, sebenarnya memang dingin enggak sih. Sekarang kita akan bandingkan ya rekan-rekan ya. Ini saya mengukur atap spandek dengan ketebalan 0,35 mm. Ini suhunya di siang hari mencapai 56 derajat Celcius. Ini atap spandek biasa ya. Sekarang kita bandingkan dengan atap salju yang sudah kita pasang tadi. Ini lebih dingin ya rekan-rekan ya. Kisarannya hanya di 35 derajat Celcius. Jadi perbandingannya juga lumayan jauh juga ya. Jadi ini lebih dingin. Kemudian kalau dari segi suara, ini kebetulan hujan, ini akan saya bandingkan. Kalau kita dengarkan suara di kanopi depan rumah saya, ini menggunakan atap spandek. Ini suaranya kalau kena air hujan itu kencang dan nyaring suaranya, jadi berisik. Sedangkan kalau kita menggunakan atap salju seperti ini, suaranya lebih pelan untuk air hujannya dan tidak nyaring. Seperti itu rekan-rekan ya, kurang lebih untuk pengetesannya. Menurut saya sih lumayan bagus untuk atap ini. Jadi memang benar-benar lebih dingin daripada kita menggunakan atap spandek biasa. Di dalam ruangannya jadi terasa lebih dingin walaupun ini siang hari. Kemudian kalau untuk suaranya jika hujan masih terdengar tapi lebih pelan dan tidak berisik. Untuk kalau kita lihat dari posisi bawah ke ini juga kelihatan rapi ya rekan-rekan ya, rapi, warnanya bisa silver dan rata, tidak bergelombang. Kalau kita lihat dari atas ya hampir sama dengan atap spandek biasa, cuma kalau ini kita bisa memilih yang home version gitu, jadi ada warnanya, jadi kita tidak perlu mengecat lagi untuk bagian atas.
Saya rasa seperti itu ya rekan-rekan ya untuk video kali ini. Buat rekan-rekan yang tertarik dengan produk ini bisa cek saja di deskripsi video. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap bantu channel ini lebih maju lagi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.